Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabar kalian hari ini? Pastinya yang nonton video ini dalam keadaan sehat dan semangat kan? Oke, sebelumnya tak kenal, maka kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Maira Fadila Dewi. Kalian bisa manggil nama kakak dengan Kak Maira. Kakak berasal dari Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pecahan. Nah, adik-adik sudah siap belajar matematika belum? Agar adik-adik lebih siap dan lebih fokus, kakak punya tepuk fokus. Kakak contohkan terlebih dahulu ya, setelah itu kita lakukan bersama-sama. Tepuk fokus, tepuk 1 kali, yes, tepuk 2 kali, oke, tepuk 3 kali, semangat, tepuk 4 kali, konsentrasi, tepuk 5 kali, siap belajar. Aku ambil pulpenku, aku ambil bukuku, siap, siap, aku siap belajar. Nah, sekarang kita lakuin bersama-sama ya. Tepuk fokus, tepuk 1 kali, yes, tepuk 2 kali, oke, tepuk 3 kali, semangat, tepuk 4 kali, konsentrasi, tepuk 5 kali, siap belajar. Aku ambil pulpenku, aku ambil bukuku, siap, siap, aku siap belajar. Oke, sekarang kita lanjut belajarnya ya. Nah, tadi kita bahas tentang pecahan. Adik-adik tahu tidak pecahan itu apa? Agar adik-adik lebih paham tentang pecahan, simak video ini ya sampai habis. Kita belajar bersama-sama. Coba perhatikan ilustrasi di samping ini. Kakak mempunyai 1 apel dan 1 pizza. Apel kakak potong menjadi 2 bagian yang sama besar. Dan pizzanya kakak potong menjadi 4 bagian yang sama besar. Untuk setiap bagian potongan buah apel dapat dinyatakan menjadi setengah bagian. Adapun untuk setiap potongan pizza dapat dinyatakan menjadi seperempat bagian. Nah, setengah dan seperempat itu merupakan contoh dari bilangan pecahan. Nah, jadi apa itu pecahan? Oke, pecahan adalah bilangan yang menggambarkan suatu bagian dari suatu kesatuan atau keseluruhan. Bentuk pecahan dapat dinyatakan dengan A per B, dengan A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Pembilang menunjukkan banyaknya bagian atau potongan yang sama atau dipilih dari suatu keseluruhan. Sedangkan penyebut menunjukkan banyaknya total bagian atau potongan yang ada. Agar kalian lebih paham mengenai bentuk pecahan, kakak mempunyai contoh. Coba perhatikan ilustrasi di samping ini. Misal di dalam sebuah lemari terdapat 2 kaos warna kuning dan 5 kaos warna hijau. Nah, tentukan berapa bagian dari kaos warna kuning dan berapa bagian dari kaos warna hijau. Nah, sekarang kita mencari pecahan atau bagian dari setiap kaos itu. Tadi ingat tidak, pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk ya, A per B, dengan A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Pembilang tadi menunjukkan suatu bagian yang sama dari suatu keseluruhan. Dalam hal ini, bagian yang sama yang dimaksud adalah warna kaos yang ada di dalam lemari. Sehingga pembilang dari pecahan kaos warna kuning adalah 2 dan pembilang dari pecahan kaos warna hijau adalah 5. Selanjutnya kita menentukan penyebutnya. Tadi penyebut apa? Ya, penyebut merupakan banyaknya total bagian yang ada. Nah, dalam hal ini yang dimaksud adalah banyaknya kaos, jumlah kaos yang ada di dalam lemari. Berapa jumlah kaos yang ada di lemari? Ya, betul, ada 7.
Jadi pecahannya dapat kita buat. Untuk pecahan dari kaos warna kuning adalah 2/7 dan pecahan dari kaos warna hijau adalah 5/7. Oke, selanjutnya kakak punya contoh lagi. Coba perhatikan gambar-gambar yang ada di papan tulis. Tentukan nilai pecahan dari daerah yang diarsir. Oke, kita jawab sama-sama ya. Untuk gambar yang pertama, nilai pecahannya adalah 2/4 karena pembilangnya adalah 2 atau daerah yang diarsir dan penyebutnya adalah 4 karena banyak potongannya ada 4. Selanjutnya gambar kedua, berapa nilai pecahannya? Ya betul, 5/9 karena daerah yang diarsir sebagai pembilang berjumlah 5 dan penyebutnya jumlah kotaknya semuanya ada 9. Gambar terakhir berapa? Ya betul, 7/16. Gimana? Adik-adik sudah paham bukan tentang pengertian pecahan? Oke, setelah kalian mempelajari tentang pengertian pecahan, sekarang kita belajar tentang pecahan senilai. Apa sih pecahan senilai itu? Jadi, pecahan senilai itu adalah pecahan-pecahan yang dapat bernilai sama walaupun pembilang dan penyebutnya berbeda. Seperti apa sih Kak pecahan senilai itu? Nah, coba perhatikan gambar-gambar ini. Terlihat daerah yang diarsir ketika gambar tersebut sama besar, tetapi nilai pecahan dari setiap gambarnya itu berbeda. Untuk gambar yang pertama, berapa pecahannya? Ya, 1/2. Untuk gambar yang kedua adalah 2/4. Dan untuk gambar yang ketiga adalah 4/8. Untuk mencari pecahan senilai, kalian bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama, kalian bisa mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Untuk cara yang kedua, kalian bisa membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama juga. Perlu kalian ingat, harus dikali dan dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, kakak punya contoh soal nih. Coba cari pecahan yang senilai dengan 1/4. Nah, tadi caranya bisa kita dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Contohnya, 1/4 kita kalikan 2. Penyebutnya dikali 2, pembilangnya dikali 2. Sehingga menghasilkan 2/4. Contoh lainnya, 1/4 dikali 3. Sehingga menghasilkan 3/12. Contoh lainnya, 1/4 pembilang dan penyebutnya kita sama-sama kalikan 4. Sehingga menghasilkan 4/16. Sehingga 2/8, 3/12, dan 4/16 merupakan pecahan-pecahan yang senilai dengan 1/4. Oke, sekarang kalian kerjakan soal yang kakak berikan. Kakak tunggu 5 detik. Gimana? Sudah ketemu jawabannya? Nah, caranya gimana? Pakai cara yang ke-1 atau kedua? Oke, pinter. Menggunakan cara yang kedua dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Dibagi berapa? Ya, betul. Dibagi 3. Sehingga pembilangnya 6 dibagi 3 adalah 2. Dan penyebutnya dibagi 3, 9 dibagi 3 adalah 3. Sehingga pecahan yang senilai adalah 2/3. Oke, itu saja materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk materi selanjutnya akan kakak bahas di video selanjutnya. Untuk adik-adik yang belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.